Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipersiapkan terlebih dahulu kelengkapan belajar kalian. Ntar Ibu akan mengirimkan link absensi pada kolom chat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang eubacteria. Ibu akan mengingatkan kembali kalian dengan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, masih ingatkah kalian dengan struktur gambar bakteri yang ada di slide PowerPoint ini? Jadi pada gambar yang A itu adalah gambar bakteri Beta-Logian, kalau yang B gambar bakteri Halofil. Pernahkah kamu minum Yakult? Ada bakteri apa di dalam Yakult? Bakteri Lactobacillus. KCI. Contoh bakteri yang menguntungkan bagi kesehatan. Ada bakteri Bifidobacterium lagum untuk menetralkan racun. Terus yang kedua ada bakteri Streptococcus thermophilus, yaitu bakteri ini merupakan bakteri yang menghasilkan enzim laktase yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna gula yang terkandung dalam susu. Escherichia coli mencegah peradangan di usus besar. Lactococcus latis mencegah peradangan di lapisan usus, sedangkan Lactobacillus acidophilus dapat mengatasi diare. Sering diabaikan, padahal 7 benda di rumah ini bisa jadi sarang kuman dan penyakit. Jadi benda-benda di rumah yang bisa menjadi sarang bakteri itu ada gagang pintu, ruang cuci piring, remote, dan benda-benda yang sering kita gunakan secara bergantian di dalam rumah. Hari ini kita akan pelajari tentang ciri-ciri eubacteria, struktur eubakteri, dan kelompok eubakteri. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK pembelajaran kita pada hari ini mengidentifikasi ciri eubakteri, menganalisis struktur eubakteri, membuat kelompok eubakteri berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, dan membuat tabel perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati gambar eubakteri yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri bakteri dengan baik. Setelah mengamati gambar eubakteri yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis struktur bakteri, meliputi bentuk dan alat geraknya dengan baik. Setelah peserta didik mengamati gambar eubakteri, peserta didik mampu mengelompokkan bakteri berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya dengan tepat. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu membuat tabel perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Struktur Bacillus megantherium dan Staphylococcus aureus. Bacillus megantherium ini adalah salah satu bakteri yang menguntungkan, dan Staphylococcus ini adalah bakteri yang merugikan. Penyakit apa yang dapat disebabkan oleh Staphylococcus aureus? Pada gambar itu terlihat infeksi pada area mulut balita yang disebabkan oleh bakteri. Menurut saya itu bercak-bercak merah karena gatal dan menyebabkan infeksi. Jadi pada hari ini kita akan pelajari tentang ciri, struktur, dan penggolongan eubacteria. Kemarin malam Ibu sudah mengirimkan atau meng-share materi pada PCR kita ya, modul bahan ajar bakteri, dan media PPT bakteri dan LKPD, tentunya materi atau video pembelajaran. Nah, di sini Ibu sudah membuat breakout room. Silakan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Itu tuh kayak karakteristik morfologi, terus fisiologi gitu. Cuman belum ngerti dia tuh kayak gimana sih. Mau nanya tentang LKPD yang kegiatan 3 tuh. Anak-anak dibagi-bagi tugasnya ya. Di situ kan ada di LKPD itu ada 3 kegiatan. Saya rasa kalian bisa jawab itu terkait dengan ciri, struktur, dan lain sebagainya. Jadi di kegiatan ketiga itu analisis struktur bakteri. Nih struktur eubacteria itu kan kayak dinding sel, itu ada kapsulnya, ada kapsidnya gitu kan. Sorry, tadi apa jawabannya? Struktur itu kan kayak ada kapsul, plasmid. Oh iya, makasih. Ada yang udah buat LKPD-nya nggak? Yang kegiatan 2 itu maksudnya kayak gimana? Yang tabel penggolongan itu Leucobacillus gitu kalau nggak salah. Nah itu namanya di scene penjelasannya gitu atau kayak gimana? Jadi kalau nggak salah ya, kita ini cari bakteri apa aja yang termasuk golongan Eubacteria, terus cari gambarnya juga, terus isi penjelasan singkat, nggak perlu panjang-panjang. Mengenai pengobatan infeksi, apa saja yang bisa dilakukan untuk pengobatan
infeksi terhadap virus Streptococcus aureus. Itu bukan virus lah, Bima, itu bakteri. Melalui pemberian antibiotik. Staphylococcus aureus, coba dibuka LKPD-nya. Bakterinya, habis itu nanti di sampingnya bisa dijelasin. Berarti kayak ini bakteri apa? Sekitar bakteri itu menyebabkan apa, kayak gitu nggak sih? Ya, menyerang apa? Ya, yang itu. Tapi perlu isi penjelasannya atau enggak? Perlu, tapi yang singkat aja Sih. sih kalau kata aku. Nyari definisinya ya. Tentang Bacillus cereus, Staphylococcus ya, bukan Streptococcus, Staphylococcus aureus. Bantu cari dong yang bakteri apa yang Staphylococcus. tulis deh gini dong, aku nggak ngerti cara bacanya. Yang pas di tabel penggolongan yang tadi aku tanyain itu. Soalnya kan banyak di bakteri. Jadi buat dua aja. Kalau udah ketemu jawaban yang itu, Iya Bu, sudah dijawab barusan. Ada yang tahu Monera itu apa? Monera itu dikenal juga sebagai organisme prokariota. Yang lain jawabnya apa? Selain Dinda gitu yang ngomong. nah tabel penggolongan itu bakteri buat dua aja ya bakterinya ya. Masih nyari referensi, Bu. Yang kegiatan itu dibuat tabelnya, Bu. Buat tabelnya ya. Berarti nggak semua makanan yang basi itu ada bakterinya ini atau lain lagi bakteri? Menurutku sih kalau semua makanan yang udah basi itu pasti ada mikroorganisme yang bersarang sana, soalnya udah didiemin lama gitu pasti ada bakterinya, nggak mungkin nggak. Kelompok 1 akan membahas kegiatan 1, kelompok 2 membahas kegiatan 2, dan kelompok 3 nanti basis Staphylococcus. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Monera adalah organisme uniseluler atau satu sel. Eubakteri atau bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Eubakteria adalah organisme bersel tunggal atau Ciri-cirinya yaitu umumnya tidak berklorofil, bentuknya bervariasi, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Eubakteria dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Dengan kerajaan Eubakteria ialah bakteri sejati. Mereka memiliki peran yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk dekomposisi dan daur ulang nutrisi, pencernaan dan penyakit. Bagian struktur dari Eubakteria. Struktur Eubakteria. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Bakteri kokus yaitu monokokus, diplococcus, staphylococcus. Tabel penggolongan Bacterium tuberculosis. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri? Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Trisna. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri antara lain yang pertama ada faktor biotik, itu hubungan yang terbentuk dapat bersifat mutualisme, komensalisme, parasitisme, antagonisme, sinergisme, dan kompetisi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan endospora dan plasmid? Endospora merupakan struktur yang tahan terhadap lingkungan yang ekstrim seperti pemanasan dan keadaan asam. Plasmid yaitu DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Bakteri itu merupakan organisme prokariotik. Eubakteri juga disebut bakteri sejati. Hidupnya secara berkoloni dan ada juga yang soliter. Bakteri memiliki kapsul, kemudian alat geraknya berupa flagel, ya kan? Kemudian memiliki dinding sel, membran sel, plasma, materi genetik, memiliki pili. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masyarakat Indonesia banyak memilih membuat nasi goreng saat lauk pauk mereka sudah habis atau tidak tersedia. Makanan tersebut dapat menyebabkan infeksi, yaitu sindrom nasi goreng. Keracunan makanan akibat mengonsumsi nasi atau pasta yang sudah basi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus cereus. Saat bakteri Bacillus cereus muncul, mereka bisa melepaskan dua jenis racun yang menyebabkan penyakit berbeda. Mendinginkan nasi sebelum memasak nasi goreng adalah cara yang kita lakukan agar nasi tidak lembek ketika digoreng. Namun ketika nasi dibiarkan terlalu lama, bakteri Bacillus cereus beracun akan tumbuh dan mereka tidak aktif saat nasi digoreng dengan bumbu lain. Jumlah Bacillus cereus pada produk makanan yang mencapai lebih dari 105 BCU per gram pangan dapat menyebabkan keracunan berupa sindrom diare dan muntah. Yang pertama yaitu Bacillus cereus berbentuk batang merupakan bakteri gram positif. Bacillus cereus memiliki dua penampilan morfologi yang berbeda baik sebagai endospora. Bakteri ini berbahaya bagi manusia dan menyebabkan penyakit bawaan makanan, sedangkan jenis lainnya dapat bermanfaat sebagai probiotik untuk hewan. Bacillus cereus mengontaminasi makanan apa saja? Salah satu bakteri yang mampu membunuh
kita lewat makanan adalah Bacillus cereus. Bacillus cereus adalah sumber keracunan makanan yang umum ditemukan. Dengan sebagian besar kasus berasal dari makanan sisa seperti beras. Penyakit impetigo itu apakah sama dengan cacar? Baik, cacar dengan impetigo itu berbeda. Penyakit kulit impetigo adalah infeksi bakteri yang biasa muncul pada daerah lubang hidung, mulut, tangan, dan kaki. Penyakit cacar disebabkan oleh virus, sedangkan penyakit impetigo disebabkan oleh bakteri. Bacillus cereus itu berbentuk bacillus atau berbentuk batang. Nah, kandungan dinding selnya ini termasuk bakteri gram positif ya. Nah, jadi Bacillus cereus itu dapat menyebabkan keracunan pada beras. Nah, jadi pada saat menanak nasi, Bacillus cereus itu akan tumbuh dalam makanan jika disimpan pada suhu yang salah. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen yang bisa menyebabkan beragam penyakit. Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri gram positif berbentuk bulat atau kukus yang bergerombol seperti anggur, bersifat aerob fakultatif Yang banyak ditemukan pada kulit manusia, selaput lendir pada mulut, hidung, saluran pernapasan, saluran pencernaan. Proses fisiologi aerus yang menginfeksi luka biasanya dimulai dengan adanya luka yang terbuka. Apakah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Staphylococcus aureus itu berbahaya atau tidak? Sekitar 30% orang memiliki bakteri Staphylococcus aureus dalam hidungnya. Kehadiran bakteri ini sebenarnya tidak berbahaya, namun tetap beresiko untuk menimbulkan infeksi. Dari strukturnya sudah bisa kalian lihat bahwa bentuknya sama kukus atau bulat. Tetapi bulatnya itu bentuknya seperti buah anggur yang disebut dengan Staphylococcus. Pada lapisan dinding selnya, bakteri tersebut termasuk bakteri gram positif, kemudian fakultatif anaerob dan tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Perbedaan antara Archaebacteria dengan Eubacteria, ada bakteri Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan dan tidak mengandung lipopolisakarida, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Archaebacteria dan Eubacteria itu memiliki perbedaan ya yang terlihat dari komponen dinding selnya, dari RNA polimerasenya, dari habitatnya, tetapi kedua bakteri ini sama-sama juga memiliki persamaan. Persamaannya itu sama-sama memiliki alat gerak berupa flagel. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu Eubacteria adalah dan merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti dan uniselular, hidup secara berkoloni dan ada juga yang soliter. Ditemukan di hampir semua habitat. Cirinya uniselular, hidup berkelompok atau berkoloni, dinding sel mengandung peptidoglikan, bergerak dan menggunakan flagel. Struktur bakteri memiliki kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, flagel, bakteri genetik, ribosom, pil. Bakteri berdasarkan flagel dibedakan menjadi atrik, monotrik, leucotrik, peritrik. Bakteri berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi bentuk kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiral. Berdasarkan cara memperoleh makanan yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Dan berdasarkan kebutuhan oksigen, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Dan berdasarkan kandungan dinding selnya, ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Saya juga dimanfaatkan dalam pembuatan insulin anak-anak. Jadi insulin itu diperoleh dengan mencangkokkan gen atau transplantasi gen. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Nah, jadi bakteri dengan gen gabungan itu dibiarkan, itu yang dapat memproduksi insulin. Coba nanti kalian cari tahu bagaimana tahap produksi dari insulin. Ibu sudah mengirimkan link refleksi dan link quiz GCR. Setelah ini silakan bisa kalian jawab secara mandiri. Minggu depan kita akan masuk ke materi reproduksi bakteri, masih di bakteri, tapi tentang reproduksi bakteri dan peranan bakteri. Marilah kita berdoa ya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengakhiri materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih pada hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan lancar. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Boleh
Terima kasih Bu.